Halo guys, di video gue kali ini gue bakal kasih tahu perkembangan dari ikan arwana sukulen gue yang kemarin itu udah gue review, udah gue unboxing, udah gue videoin lah buat momen, buat kenang-kenangan nanti ketika arwana sukulen gue itu udah gede. Nah di sini juga gue bakal kasih tahu makanan apa sih yang bagus buat bikin warna ikan arwana sukulen itu cerah gitu ya, keluar warnanya. Tapi sebelum dimulai videonya, jangan lupa ya guys di subscribe. Oke guys, jadi yang pertama, perkembangan dari ikan arwana sukulen gua alhamdulillah sekarang itu benar-benar bagus banget, stabil, mentalnya bagus, makannya rakus, pokoknya bagus banget lah sekarang ya ikan arwana sukulen gua ini. Dan juga benar-benar sehat. Kan kemarin-kemarin itu sisiknya ada yang luka lah gara-gara gua emang unboxingnya si ikan arwana sukulen gua ini nyangkut gitu ke plastik. Jadi itu jangan ditiru guys ya. Jadi kalau misalkan kalian unboxing ikan, apalagi ikan yang ada harganya, itu benar-benar pelan-pelan ya guys ya. Jangan sampai kayak gua kemarin itu ikan arwananya nggak mau keluar dan ya gue terpaksa gitu karena akhirnya udah habis gitu gue ke dalam tank gue ini. Jadi diusahakan pokoknya kalau misalkan ikan arwana yang nggak mau keluar dari plastiknya, kalian tungguin aja. Yang penting kondisi di plastiknya itu bener-bener ada airnya gitu guys ya. Pokoknya jangan sampai kejepit lah, nanti kayak gue kemarin tuh sisinya ada yang luka gitu, ada tiga, di atas satu, di kiri kanan dua gitu, di kiri kanan satu gitu. Untungnya itu nggak kena siripnya ataupun kumisnya kayak gitu ya guys ya. Nah jadi gini, makanan yang bagus buat ikan arwana sukulen biar bikin keluar warnanya gitu ya. Yang pertama itu makanannya dulu guys ya. Jadi yang pastinya udang guys sama kelabang. Nah terus kalau misalkan ukuran kayak gue nih, ukuran arwana sukulen gue kan ukuran 20 cm up ya. Nah bagusnya apa sih dikasih makannya kalau misalnya masih ukuran segitu, masih ukuran 20 cm. Nah bagusnya itu dikasih udang guys, udang beku ataupun udang sawah ataupun udang pasar, paling itu aja guys. Nah gimana sih cara biar misalkan udah warnanya bagus dan juga badannya padat gitu ya, montok gitu ya, kelihatannya benar-benar berisi itu badannya. Nah caranya kalian harus diselang-seling guys makanannya si arwana sukulen itu. Misalkan paginya udang sawah ataupun udang pasar. Nah sorenya itu kalian kasih ulet hongkong kayak gitu, ataupun bisa di mix guys. Misalkan pagi pertama nih, sesi pertama kalian kasih makan ulet hongkong itu 3-4 ekor. Nah setelahnya kalian kasih udang beku, udang sawah ataupun udang pasar ya ini aja lah, pokoknya secukupnya aja. Misalnya kalau udang pasar kan gede-gede tuh guys, nah kasih aja dua dipotong gitu, jadi udah kalian slice gitu, jadi potong-potong. Kalau misalnya udang sawah ya kalian ukurin aja, maksudnya ukuran mulutnya sama udang sawahnya itu. Nah diusahakan kalau misalkan makan udang sawah ataupun kalau udang pasar sih kayaknya nggak mungkin ya kalau kulitnya nggak dikupas. Tapi kalau udang sawah itu gue saranin itu kulitnya jangan dibuang guys, biarin aja makan sama kulit sama kepalanya, karena kandungan klorofil yang ada di udang itu bagusnya itu sebenarnya biar benar-benar maksimal buat ngecerahin warna itu di kulitnya guys. Jadi walaupun di dagingnya ada, tapi kalau dimakan sama si ikannya itu sama kulitnya itu malah lebih bagus guys warnanya, biar cepat keluar. Jadi kayak gitu guys ya. Jadi di sini pakan yang bagus buat ukuran 20 cm itu pakai udang beku guys gitu ya. Tapi kalau misalkan udah ukuran 30 cm up itu dikasihnya dikasihnya kelabang guys. Tapi jangan sering-sering guys kalau dikasih kelabang, karena kenapa? Itu bisa bikin nanti arwana sukulen kalian itu nggak mau makan yang lain, pengennya kelabang aja gitu ya. Tapi sebenarnya ada lagi yang bisa bikin cerahin warna ikan arwana sukulen kalian, walaupun
bukan kelabang aja sama udang aja, sebenarnya jangkrik pun bisa gitu ya, tapi dengan catatan dikasih makannya itu kalau bisa wortel ataupun pelet yang bisa mengandung spirulina kayak gitu guys. Tapi kekurangan dari jangkrik itu, kalau kita kasih jangkrik itu, pertama itu pasti kondisi air bakalan kotor. Pokoknya biasanya tuh kalau misalkan dikasih jangkrik itu ada percik-percik apa ya, kayak kotoran-kotoran dari serangga gitulah guys nantinya. Jadi nanti bakalan nempel di kaca gitulah. Paling parahnya itu nanti bakalan ada binatang hidup gitu kayak larva gitulah. Gue juga pernah gitu kayak gitu. Jadi makanya gue nggak mau gitu kalau misalkan gue kasih ikan arwana super red gue jangkrik, karena suka nanti ada binatang asing gitu setelah dimakan, nanti ada kayak ada cacing gitu lah nanti nempel di kaca, ataupun nanti ada kotoran-kotoran kayak ada sayap jangkriknya ataupun yang lainnya. Jadi lo pokoknya kekurangan dari jangkrik itu gitu sih guys, walaupun emang jangkrik itu bisa bikin cerah buat ikan arwana. Nah terus saran gua sih yang bagus itu ya pasti udang aja sih guys sama kelabang. Tapi kalau buat makanan sehari-hari bagusnya itu udang aja guys, udang pasar ataupun udang sawah. Kalau kelabang itu kalian bisa seling, misalkan sebulan sekali, 3 minggu sekali. Itu pun harus dilihat dari mulut si ikan arwana dan dari ukurannya. Kalau misalkan masih 20 cm up, itu gue sarannya sih jangan dikasih kelabang guys, kasih udang aja terus. Kayak gitu ya guys ya. Nah terus di belakang tank gue ini arwana super red gue kasih apa aja sih makanannya sampai ukuran segini ya, sampai dan sekarang warna apa ya, warna pink di siripnya itu, apa di siripnya, di sisiknya itu udah mulai keluar guys, kayak ada warna keping-pingan kemerahan gitu, warnanya udah mulai keluar, alhamdulillah gitu ya. Nah di sini di belakang gue ini, di arwana super red gue ini, gue kasih itu gue selang-seling guys. Nanti misalkan paginya ulet pongpong, nantinya semalamnya itu ulet udang sawah kayak gitu guys. Jadi diselang-seling. Adapun misalkan paginya gue kasih ulet pongpong 3-4 ekor. Nah habis setelah diselang ya, pokoknya diselang ya kira-kira 10 menit 15 menit baru gue kasih udang pasar ataupun udang sawah kayak gitu. Jadi biar si arwana super red ini ada nyerna lah dikit itu, ada jeda istilahnya, baru kalian kasih lagi. Nah nanti pas malamnya kalian selang-seling juga itu gak ada masalah kayak gitu guys. Jadi yang penting kalian kasih makan itu nggak overfeeding ya. Jadi benar-benar harus dilihat nih dari perut arwananya juga itu udah gendut gak. Kalau misalnya kelihatan udah agak gendut, nah kalian stop, jangan dikasih makan lagi. Itu kenapa? Nantinya kalau misalkan arwananya stres ataupun kaget, ada orang misalkan masuk ya ngetok-ngetok begini, itu kaget, itu dia bisa muntah. Itu ya arwana super red gue pas pertama kali bahas baru usul sini makannya menggembul, makan terus, tapi setelah itu misalkan dia merasa kaget, itu dimuntahin guys makannya. Itu kan bisa bikin bom amonia ya, ataupun bisa bikin amonia, jadi nanti akuarium kalian ini bakalan keruh karena ada sisa-sisa makanan dari pakan yang kita kasih kayak gitu guys. Oke guys, sekian video gue kali ini mengenai perkembangan dari arwana super red gua yang di belakang gua ini, dan juga pakan yang bagus nih buat ikan arwana super red biar bikin apa ya, biar ada perkembangannya gitu ya, dari warnanya, dari sisiknya gitu. Nah dikasih makan apa aja sih. Nah yang ketiga, ini gue thank you banget yang udah support channel gue, karena sekarang ini subscriber gue ini udah 1000 guys. Thank you banget. Jangan lupa di like, share, dan jangan lupa guys di subscribe, dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya biar kalian tahu mengenai video terbaru di MBS Aquatic. Terus dukung channel gua biar selalu berkembang dan juga biar gua tambah semangat lagi bikin videonya. Oke, sekian.